Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang pertama, dan kalian sudah berada di kelas 4. Nah, hari ini kita akan membahas materi geografi tentang mengenal masyarakat, mengenal umat Islam dunia. Sebelumnya, Bu Hikmah sapa dulu, apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Baik, untuk selanjutnya kalian bisa saksikan PowerPoint yang ada di layar Anda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal umat Islam dunia. Nah, sebelumnya kita akan melihat mengenal ciri-ciri negeri Islam. Pasti yang disebut dengan negeri Islam, dan nanti apakah hari ini apa bedanya dengan negara Islam, dan apakah saat ini ada negara Islam atau hanya negeri Islam. Nah, yang pertama mari kita mengenal negeri Islam. Negeri Islam itu terbentang dari ujung barat di Mauritania sampai Maroke di ujung timur. Jadi cukup luas negeri-negeri Islam yang ada di dunia ini. Kemudian dari Senegal di sebelah selatan sampai Rusia di sebelah utara. Itulah kondisi persebaran Islam hari ini. Dan negeri-negeri Islam meliputi di 3 benua, yaitu ada di Asia, Afrika, dan Eropa. Kurang lebih 2/3 daratan dunia, serta 3 samudra, yaitu Hindia, Atlantik, dan Pasifik. Bahkan kalau sekarang mungkin sudah bertambah lagi ya, di Amerika juga ada negeri-negeri kecil ya, negeri-negeri kecil Islam di sana. Kemudian negeri-negeri yang berada biasanya negeri Islam itu berada di 2 zona musim, yaitu ada di zona subtropis dan tropis ya. Kalau Indonesia itu termasuk negeri Islam, Malaysia dan sebagian negara-negara muslim di Asia itu masuk di zona iklim tropis, dan di daerah Timur Tengah Eropa itu masuk kepada zona subtropis yang kaya akan sumber daya alam baik biotik maupun abiotik. Yang kaya akan sumber daya alam baik itu mineral yang berlimpah dan sumber daya alam yang ada di atasnya. Tanahnya subur sehingga seharusnya negeri-negeri muslim itu menjadi negeri-negeri yang sangat sejahtera. Allah telah memberikan negeri-negeri muslim itu menjadi negeri-negeri yang sangat kaya, terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, bahasa, warna kulit, dan adat kebiasaan dengan jumlah penduduk kurang lebih 2 miliar. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu negeri muslim. Nah, yang disebut negeri muslim adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam. Jadi mayoritas ya, mungkin bisa 30%, 50% gitu ya. Nah, paling tidak 50% lah. 50% ke atas itu sudah termasuk mayoritas penduduknya Islam, seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Libya, Mesir, dan lain-lainnya ya, itu disebut dengan negeri Islam. Kemudian hukum syariat Islam itu masih diterapkan di wilayah tersebut meskipun hanya sebagian, jadi tidak semuanya, tapi masih ada hukum Islam yang diterapkan. Misalnya di Indonesia itu masih menerapkan hukum pernikahan secara Islam ya, itu dalam hukum pernikahan itu masih harus menggunakan hukum Islam bagi yang beragama Islam. Maka Indonesia termasuk negeri Islam atau negeri muslim. Kemudian dari sisi adat dan budaya biasanya juga dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari Islam. Selanjutnya, adakah negara Islam saat ini?
Nah, saat ini ternyata Indonesia itu kaum muslimin sudah tidak memiliki negara Islam. Yang ada di dunia hari ini adalah negeri-negeri Islam. Sementara negara Islam sudah tidak ada lagi sejak hancurnya khilafah Turki Utsmani tahun 1945. Dulu negara Islam itu pernah tegak dengan kejayaannya sekitar 13 abad. Negara Islam itu awal mula ditegakkannya adalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Kemudian sepeninggalan Rasulullah, negara Islam kepemimpinannya dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, masa tersebut disebut masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah Ali, kemudian muncul kepemimpinan Islam yang lain, yaitu Bani Umayyah gitu ya. Setelah Bani Umayyah berubah menjadi Bani Abbasiyah, dan Bani Abbasiyah runtuh berganti dengan Bani Utsmaniyah, yang insya Allah nanti negara-negara Islam yang kita jelaskan di sini masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian kenapa tadi saat ini tidak ada negara Islam? Karena negara Islam itu dia memiliki ciri-ciri. Pertama, dia memiliki teritorial atau negara ya, atau wilayah dengan keamanannya di tangan kaum muslimin. Artinya kaum muslimin itu berdaulat atas dirinya sendiri, tidak dihegemoni atau diatur oleh negara lain. Seperti saat ini ya, hampir semua negeri-negeri muslim itu belum memiliki kedaulatan secara penuh, baik secara politik, ekonomi, maupun keamanan. Lebih banyak mereka masih diintervensi oleh barat, terutama dengan adanya sebuah organisasi yang menjadi penyatu negara-negara di dunia, yang notabene yang negara yang membuatnya itu adalah orang barat, yaitu organisasi PBB. Maka mau tidak mau negara-negara yang ada atau menjadi anggota PBB itu harus mengikuti program yang dicanangkan oleh PBB, yang itu merupakan program negara barat. Artinya sekarang negeri-negeri muslim itu negeri yang tidak memiliki keamanan. Kalaupun ada keamanan di tangan tentara muslim, tetapi mereka belum memegang kendali, akan sangat mudah kemudian dijajah, kemudian diintervensi oleh negara barat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri negara Islam itu dia harus menjadikan Islam atau akidah Islam sebagai landasan negara. Jadi landasan dari berdirinya negara itu menjadikan akidah Islam sebagai landasannya. Dan yang terakhir, negara Islam itu dia menerapkan hukum Islam secara kafah, tidak hanya sepenggal-sepenggal seperti yang terjadi hari ini. Seluruh sistem kehidupannya, baik itu sistem politiknya, berarti kalau sistem politik Islam itu tidak sama dengan sistem politik hari ini, yaitu sistem demokrasi. Tetapi Islam itu punya sistem politik sendiri, yaitu sistem politik Islam dengan dengan sistem yang disebut dengan kekhilafahan atau khilafah. Kemudian juga dari sistem pendidikan, sistem sosialnya, dan sistem ekonominya, semuanya harus menerapkan Islam. Sementara saat ini belum ada ya negara yang menerapkan Islam secara kafah. Selanjutnya, kenapa dulu negara Islam itu pernah berdiri dan kemudian hancur? Karena pasti akan bertanya seperti itu ya. Kenapa setelah berkuasa lebih kurang 3 abad kok bisa hancur? Nah, ternyata kelemahannya ada dari sisi internal kaum muslimin dan juga eksternal. Dari sisi internal kaum muslimin atau dari kaum muslimin itu sendiri, karena kaum muslimin meninggalkan sistem kehidupan Islam, mereka mulai mengambil ya aturan-aturan dari selain Islam.
meninggalkan aturan Islam dan mengganti dengan aturan dari luar Islam dalam mengatur kehidupan mereka. Kemudian yang mereka juga lemah dalam memahami Islam. Nah, kelemahan kaum muslimin dalam memahami Islam itu dimulai karena kaum muslimin meninggalkan bahasa Arab. Kenapa ketika kaum muslimin meninggalkan bahasa Arab, kaum muslim menjadi lemah? Karena bahasa Arab itu merupakan kunci dari pengetahuan Islam. Karena sumber dari Islam itu sendiri yaitu Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Sehingga wajar ketika seorang muslim dia sudah tidak lagi memakai bahasa Arab dan mengerti bahasa Arab, bagaimana mungkin dia akan memahami Islam. Untuk itu menjadi kewajiban kalian hari ini adalah untuk belajar bahasa Arab secara sungguh-sungguh agar kalian bisa menjadi seorang muslim yang mengenal Islam, karena bahasa Islam itu adalah dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah munculnya ikatan nasionalisme, ikatan kebangsaan, yaitu kaum muslimin itu telah disekat-sekat dengan bangsa-bangsa. Jadi dulu negara Islam itu satu kepemimpinan, yang ada hanya provinsi-provinsi. Tapi kemudian provinsi-provinsi itu dimunculkan ikatan nasionalisme atau kebangsaan. Bangsa Arab itu lebih baik dari bangsa Turki, kemudian bangsa India itu lebih baik dari bangsa Arab. Akhirnya mereka terpecah belah, dan ternyata ikatan nasionalisme itu dihembuskan oleh penjajah barat. Jadi yang terakhir, penyebab secara eksternal dari hancurnya negara Islam adalah karena adanya penjajahan negara-negara barat di negeri-negeri Islam. Lalu kira-kira setelah negeri Islam saat ini sudah tidak ada, sudah hancur, kira-kira apakah bisa ya Islam itu akan kembali berkuasa? Nah, ternyata Allah telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Nah, di sana Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan mengembalikan kedudukan mereka sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Artinya di sini sesuai dengan janji Allah, Islam akan kembali berkuasa di muka bumi. Selanjutnya, berdasarkan bisyarah Rasulullah yang terdapat di dalam sebuah hadis. Bisyarah itu kabar gembira dari Rasulullah ya, tentang kondisi umat Islam dari zaman ke zaman. Dikatakan bahwa umat Islam itu setelah Nabi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kemudian akan ada Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin nanti akan muncul mulkan Jabrian, dan akan berakhir ketika Allah menghendaki dan muncul mulkan Ahzan, zaman yang disebut mulkan Ahzan. Nah, setelah mulkan Ahzan itu berhenti ketika Allah menghendaki, maka Rasulullah mengatakan akan kembali muncul khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, artinya kehilafahan itu akan tegak kembali yang mengikuti manhaj kenabian, itu setelah kondisi kaum muslimin itu memiliki pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jahat seperti saat ini. Nah, itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Berdasarkan kabar dari Rasulullah dan janji Allah, maka walaupun kondisi kaum muslimin sekarang itu sedang terpuruk, sebagai orang yang beriman, maka kita harus berjuang mewujudkan janji Allah dan bisyarah Rasulullah dengan melakukan aktivitas dakwah. Nah, ini adalah tugas kita semua agar kemudian kita bisa menjadi umat yang terbaik lagi sebagaimana dahulu. Demikian pelajaran geografi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan via grup kelas. Nanti insya Allah akan Bu Hikmah jawab, dan tugasnya akan Bu Hikmah berikan secara tertulis. Piye ki berhenti nih?